Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Semua orang beriman, semua orang yang telah dibaptis atau menerima sakramen baptis, mempunyai tugas panggilan yang sama, yaitu mewartakan Injil atau kabar sukacita kepada siapapun, dimanapun mereka berada, dan dalam keadaan atau situasi apapun. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tugas mewartakan Injil itu tidak hanya tugas para misionaris atau juga tugas para imam atau pastor, tetapi tugas seluruh umat beriman, umat Kristiani, orang-orang yang telah dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, mulai dari bacaan pertama dari nubuat Amos. Di sana Amos diutus untuk mewartakan keselamatan kepada bangsa Israel. Dan Amos menyerukan supaya mereka bertobat, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tugas Amos ini dilaksanakan meskipun mungkin dalam keadaan atau situasi yang tidak ia harapkan, atau harus bertemu dengan orang yang tidak ia kehendaki atau ia maui. Yang ia laksanakan hanyalah melaksanakan misi perutusan dari Allah, dari Yahweh kepada orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat pengalaman Rasul Paulus, khususnya dalam bacaan kedua dari suratnya kepada jemaat di Efesus, di sana ia memuliakan Tuhan, memuliakan Allah yang telah dengan caranya menawarkan keselamatan kepada manusia. Dan ini diwartakan atau diteruskan oleh para pengikut Tuhan, murid-murid Kristus, termasuk Paulus sendiri. Paulus melaksanakan karya pewartaan Injil Kristus, kabar gembira, keselamatan yang ditawarkan dari Allah kepada bangsa-bangsa lain, ke daerah-daerah asing. Dan tentu Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita membaca kisah perjalanan Paulus, kita akan menemukan ada banyak kesulitan, tantangan, masalah, persoalan yang dihadapi oleh Paulus dalam karya pewartaan Injil tersebut. Bahkan ia sering dipenjara, ia harus mengalami kesusahan kesulitan ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak menghendaki atau menginginkan karya pewartaan itu terjadi. Tetapi Paulus tidak pernah mundur, karena ia tahu tugas panggilannya, perutusannya, yaitu mewartakan Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus. Ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu Yesus mengutus mereka untuk pergi berdua-dua, mewartakan kabar sukacita Injil Kristus, dan mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan Yesus juga berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Yesus juga bilang, jangan bawa roti. Jangan juga kamu bawa kantong perbekalan. Uang di dalam ikat pinggangmu, tak perlu kamu bawa. Bolehlah kamu memakai alas kaki,
Tetapi jubah jangan kamu bawa 2 helai. Saya mencoba Bapak Ibu Saudara-saudari melihat, merenungkan dan mereka-reka kira-kira apa maksud Yesus dengan kata-kata yang Ia sampaikan kepada ke-12 muridnya, ke-12 rasul ketika mereka diutus oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus luar biasa cerdas dalam hal ini. Ketika murid-muridnya pergi untuk mewartakan Injil, kabar sukacita, warta yang berasal darinya sendiri, disertai dengan bawaan-bawaan yang begitu berat dan membuat mereka sibuk, maka percayalah bahwa murid-murid ini mereka tidak akan mewartakan Injil Kristus, apa yang Yesus inginkan, Yesus maui. Mereka akan disibukkan dengan bawaan mereka yang begitu banyak dan bermacam-macam. Selain itu juga Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menghendaki supaya murid-muridnya ini hanya mengandalkan kasih karunia Allah, kuasa Tuhan sendiri, bukan mengandalkan apa yang ada pada mereka, yang mereka bawa dalam karya pelayanan Injil Tuhan. Tidak. Yesus menghendaki supaya murid-muridnya ini percaya dan berserah total, penuh kepada kuasanya, kuasa Allah, kuasa Tuhan. Dan Yesus menginginkan supaya mereka percaya kepada Tuhan, beriman. Apa yang kamu lakukan untukku, dan semuanya itu akan berarti untukku dan sesama. Dan kamu jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu terima. Karena kuasaku ada bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya sebagai imam, sebagai seorang pastor, ketika membaca sabda Tuhan, Injil Kristus ini, saya melihat ke diri saya. Ternyata benar. Ketika saya tidak membawa segala sesuatu yang membuat saya akhirnya sibuk dengan segala sesuatu yang saya bawa, bawaan saya, dan yang membuat saya merasa bahwa bawaan-bawaan saya ini bisa menyelamatkan saya, maka saya akan menyisihkan Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa Kristus, karya Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, yang saya tinggalkan di rumah itu hanya 1 orang bapak, 1 orang mama, ibu. Yang saya tinggalkan itu hanya 2 orang saudara laki-laki dan 2 orang saudari perempuan. Yang saya tinggalkan itu hanyalah 1 buah rumah yang sederhana. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat, ketika saya berada di Katedral Medan ini atau di paroki-paroki yang lain sebelumnya, saya mendapatkan lebih banyak dari yang saya tinggalkan. Hanya 1 orang ayah, bapak, hanya 1 orang ibu, mama, saya tinggalkan. Tapi saya mendapatkan ada sekian ribu bapak, sekian ribu ayah, sekian ribu ibu, mama di tempat saya berkarya. Saya hanya meninggalkan 4 saudara-saudari, saya mendapatkan ada sekian ribu saudara-saudari. Saya hanya meninggalkan 1 buah rumah, tetapi saya mendapatkan sekian banyak rumah. Makanya kalau saya ke rumah Bapak Sitanggang ini, saya melihat semua itu milikku. Saya bisa suka-suka ke dapur bahkan. Begitu juga kalau saya ke rumah Pak Andreas ini, saya tidak akan segan-segan mengatakan, Pak, saya lapar, Pak. Kasih saya makan, Pak. Bahkan mungkin saya belum minta pun Pak Andreas sudah kasih, sudah beri. Ya. Lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tidak perlu bawa alas kaki kemana-mana. Kalau sekarang saya hitung-hitung sepatuku yang kupakai itu sebenarnya hanya 2. Tetapi setiap kali saya merayakan ulang tahun ada banyak sepatu dikasih.
Makanya saya bagi-bagilah gitu. Kalau kebutuhanku cuma dua udah hebat itu. Dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya yang terpenuhi dengan melaksanakan tugas panggilan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dari pengalaman saya sebagai seorang imam, seorang pastor, saya hanya mau menyampaikan kepada kita untuk jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir dengan apa yang ada pada kita selama kita menjadi pewarta Injil Kristus. Jangan takut, semuanya akan dipikirkan oleh Tuhan, akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan banyak peristiwa, banyak kejadian yang membuktikan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Saya tidak pernah membangun gereja dengan menggunakan proposal, tidak. Tak pernah, itu tidak. Tetapi orang harus berkarya, bekerja, dan percayalah Tuhan akan memenuhi semua yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Yang penting bekerja, berbuat. Percayalah Tuhan akan memenuhi dengan caranya. Jangan cemas, jangan khawatir, itu maksudku. Selama kita berkarya bekerja untuk Tuhan, segala sesuatu akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan menutup mata. Begitu juga Bapak, Ibu, saudara-saudariku dalam hidup kita sehari-hari di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja. Dalam keluarga jangan takut menyekolahkan anak. Karena setiap anak itu punya rezekinya. Saya melihat orang tua saya di rumah. Dulu kami semua masih sekolah, masih kuliah. Hidup bapak dan mama saya itu seperti itu. Lalu pikir saya nanti kalau anak-anaknya sudah selesai sekolahnya, tamat kuliah, sudah bekerja, hidup dan bapak mama saya itu akan luar biasa, hebat. Mereka akan bisa buat ini dan itu. Ternyata setelah kami semua selesai sekolah, hidupnya begitu-begitu juga. Ya. Jadi kita pilih yang mana? Hidup begitu-begitu juga tapi tidak ada anak sekolah, tapi hidup begitu-begitu saja tapi ada anak sekolah. Gitu. Karena sekarang ini sudah bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang tua pada pusing nih. Memikirkan yang mau rumah masuk, uang seragamnya gimana, uang pembangunannya seperti apa, lalu bagaimana kebutuhan anak-anaknya, sekolah dan semua. Jangan khawatir. Yang penting Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang beriman, orang Kristiani, mewartakan kabar sukacita Injil Kristus kepada semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah bersama-sama kita melaksanakan tugas panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Yesus. Tugas panggilan kita adalah mewartakan Injil, kabar gembira, sukacita kepada semua orang melalui kata-kata, sikap dan tindakan kita. Semoga ketika orang bertemu dengan saya, dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang bertemu dengan Kristus, mengenal Kristus, dan mereka tahu bahwa ini yang sesungguhnya yang harus diikuti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tugas panggilan kita sama. Semua orang beriman, semua orang yang sudah dibaptis, mewartakan Injil Kristus kemanapun, dimanapun, dan bersama siapapun. Amin.